Selamat siang, perkenalkan nama saya Justin Alora Bemu, biasa dipanggil Justin, NIM 23320072, program studi PJKR. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil wawancara yang saya sudah dapatkan dari guru PJOK SD Negeri Balfai mengenai penetapan evaluasi hasil pembelajaran yang digunakan saat pembelajaran di sekolah. Ada juga beberapa pertanyaan yang saya ajukan untuk mendapatkan jawaban dari guru PJOK. Yang pertama itu penetapan materi evaluasi. Nah, penetapan materi evaluasi itu kalau dari guru PJOK menggunakan pembelajaran yang namanya UBD, Understanding by Design, atau dengan kata lain, pembelajaran yang sudah digunakan adalah dalam bentuk kelompok karena setiap siswa memiliki pemikiran atau pemahaman yang berbeda. Jadi satu kelas itu materi evaluasinya tidak sama. Contohnya praktek di lapangan, misalnya gerakan yang dikuasai anak ini hanya ini saja, tidak sama dan tidak semua disamaratakan, jadi berbeda-beda. Kenapa saya katakan tidak sama? Karena kemampuan anak itu berbeda-beda, sehingga guru menggunakan pembelajaran kelompok untuk siswa dapat mengerti dan mengenai materi pembelajaran yang guru sudah berikan. Nah, ada yang memang tingkat kesulitan berdasarkan kemampuan saat belajar. Jadi dari awal kan guru sudah tahu saat uji coba pertama di dalam ruangan, oh anak-anak ini punya kemampuan batasnya sampai di sini saja. Nah, di situ guru bikin pemetaan begitu karena ada siswa yang tingkat kesulitannya disesuaikan berdasarkan kemampuan saat belajar. Nah, ada juga pertanyaan kedua itu bagaimana guru menyusun instrumen atau alat evaluasi hasil pembelajaran. Nah, berbicara tentang instrumen ini, instrumen yang guru pakai itu berbeda juga, tidak sama. Jadi setiap dalam satu kelas itu instrumennya tidak sama untuk semua anak. Dan ada siswa-siswi yang kemampuannya terbatas, bukan dengan keterbelakangan mental, tetapi kemampuan pengetahuan pun terbatas. Nah, kemampuan keterampilan pun terbatas. Bahkan ada yang punya sikap acuh tak acuh begitu. Sehingga kita harus atau guru harus sesuaikan dengan kondisi. Jadi penyusunan instrumen itu begitu. Nah, berdasarkan kemampuan dan kebutuhan siswa. Nah, pertanyaan ketiga itu bagaimana guru mengukur hasil belajar siswa? Nah, berbicara tentang hasil belajar, ada beberapa indikator yang ditetapkan. Jadi, siswa ini misalkan siswa kelas 1, materi kemarin itu ada gerak lokomotor. Nah, jadi dalam gerak lokomotor ini yang selama guru ajarkan itu ada kemampuan anak melakukan jalan, berlari, melompat. Ada anak yang lompat saja tidak bisa karena beban berat badan yang melebihi. Jadi dia hanya bisa berjalan. Ada yang lompat dengan kedua kaki, ada yang lompat kangkang, melewati rintang yang sudah guru pakai dalam pembelajaran itu. Nah, pertanyaan keempat ini, bagaimana guru menilai hasil belajar siswa? Nah, penilaian hasil belajar siswa itu, penilaian juga begitu. Penilaian guru sudah tetapkan kepada siswa semua. Guru ada punya rentang nilai, ada mulai dari cukup, baik, dan baik sekali. Dan nilai KKM di sini 65, jadi dia 65 ke bawah itu nilai belum tuntas. Terus nilai 65 sampai di 75 itu cukup, dan 76
6 sampai dengan 85 itu baik, dan dia 86 ke atas sampai 100 itu nilainya baik sekali. Jadi KKM di sini adalah 65, jadi nilai 65 ke bawah itu dianggap belum tuntas. Kemudian mulai dari 66 sampai 75 itu kategorinya cukup. 76 sampai 85 itu baik, 86 ke atas sampai 100 itu nilainya sangat baik. Jadi ada nilai kurang, cukup, dan baik sekali. Nah, baik itu yang 86 sampai 100. Kalau cukup itu yang dari 66 sampai dengan 74. Yang baik itu cukup dari 65 sampai 86, dan 86 ke atas sampai 100 itu baik sekali. Dan pertanyaan yang kelima itu, bagaimana guru mengevaluasi merancangkan perbaikan hasil belajar siswa? Nah, berbicara tentang perbaikan itu, jadi siswa punya remedial juga ya, karena guru itu dikejarkan dengan waktu, sehingga anak-anak yang belum memenuhi syarat itu, guru itu melakukan remedial dan ditetapkan satu waktu untuk mengulangi kembali, sehingga nilai dari siswa tersebut itu bisa memenuhi KKM. Dan pertanyaan yang terakhir itu, pertanyaan ke-6, bagaimana guru menyusun laporan hasil belajar siswa? Berbicara lagi tentang penyusunan laporan, jadi guru punya daftar penilaian juga, dan juga 3 indikator gerakan memiliki nilainya masing-masing. Jadi penyusunan laporan hasil belajar menggunakan daftar penilaian itu yang menjadi laporan guru sampai kepada guru kelas. Setelah nilai di sekolah dikelola guru, setelah nilai dikelola guru mata pelajaran serahkan kepada kepala sekolah, dan kepala sekolah serahkan kepada guru kelas, dan guru kelas yang akan melakukan input nilai keseluruhan untuk tuliskan di nilai rapor. Oke, sekian dari saya hasil wawancara saya di SD Negeri Belafai. Terima kasih.